Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati jemaah salat subuh di Masjid Raya Cinere yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita kirimkan, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Juga saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Juga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayat, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Kemarin pada pertemuan bulan kemarin kita membahas hadis terkait dengan i'ti al-ma'rufa wajtanibil munkar. Idza kumta min 'indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqrahu ay yaqula lakal qaum idza kumta min 'indihim fajtanibhu. Ketika kita melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus melihat kondisi situasi yang ada di sekitar kita agar perbuatan amar ma'ruf atau nahi mungkar yang dilakukan itu tidak melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka kata Rasulullah, perhatikanlah situasi yang ada di sekitar kamu. Ketika kamu melakukan itu, apakah akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar? Saya kasih contoh, ketika seorang membubarkan kumpul-kumpul mabuk-mabukan, kumpul-kumpul judi online, misalnya, bergerak sendiri membubarkan. Awalnya anak-anak muda itu hanya minum minuman keras, bukan hanya sih, meminum minuman keras. Ini perbuatan yang haram. Tapi kemudian kita membubarkannya sendirian, membubarkannya tanpa pikir panjang. Awalnya anak-anak ini minum minuman keras, akhirnya jadi membunuh orang.
Maka idza kumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqra'u ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanib. Termasuk ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang, ya, kita mengingatkan orang tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, dengan tutur kata yang santun. Kira-kira kalau kita ingin mengatakan sesuatu, pikirkanlah kalau kita mendengar apa yang kita ucapkan itu, kita merasa sakit hati atau tidak. Menasehati orang, ya, menasehati orang ini kan harus melihat situasi dan kondisi. Maka perhatikan betul ucapan kita. Kalau kita mendengar apa yang kita ucapkan itu, kira-kira kita sakit hati atau tidak. Maka salamatul insan min hifdzil lisan. Maka kita harus betul-betul menjaga omongan kita. Bukan yang tadinya maksudnya baik, menjadi tidak baik dampaknya. Gara-gara menasihati orang untuk sholat berjamaah, mungkin caranya kurang baik, akhirnya jadi ribut. Maka kata Rasulullah, idza kumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqra'u ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanibhu, maka jauhilah. Ini terkait dengan hadis yang kemarin. Maka hadis yang ketiga, afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis yang ketiga, bahwa bencananya ilmu, ya, rusaknya ilmu, yang menyebabkan rusaknya ilmu, yang menjadi salah satu bencana besarnya ilmu, itu adalah an-nisyanu, penyakit lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Lupa manusiawi atau tidak, Bapak? Manusiawi. Kok ada orang mudik sama istrinya naik motor, bisa-bisanya lupa istrinya ketinggalan di pom bensin. Sudah 10 kilo baru ingat, oh ya saya mudik bawa istri. Itu lupa. Sama halnya ketika kita lupa bilangan rakaat. Itu sering banget. Ini sholat zuhur rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Ini saya sudah baca Fatihah atau belum ya? Ya kan? Atau misalnya orang-orang yang lupa misalnya sholat subuh pakai kunut, imamnya, makmumnya lupa, tiba-tiba mau sujud. Atau misalnya imam ada yang lupa, misalnya mungkin ya, sholat jenazah pakai ruku, Allahu Akbar. Ada banyak hal, lupa membaca Al-Fatihah. Atau pada hal-hal yang lain, apakah lupa kita sudah niat puasa atau belum? Maka afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu adalah lupa. Rasulullah pernah lupa nggak? Rasulullah pernah lupa nggak? Rasulullah ya pernah lupa. Tapi lupanya itu yang dipaksa, yang kemudian menjadi syariat. Lupa bilangan rakaat. Rasul pernah sholat zuhur 2 rakaat. Selesai, pulang,
Sahabat pulang, ada yang bekerja, ada yang ke rumahnya masing-masing, kemudian timbullah obrolan. Apakah sekarang sholat zuhur sudah ada yang baru? Berapa? 2 rakaat. Ramai orang membicarakan itu sampai Rasulullah mendengar itu dan Rasul kemudian mengulangi sholat. Ini kan menjadi bagian dari syariat kita. Termasuk lupa bilangan rokaat. Maka afatul ilmi an-nisyan, bencana bagi orang-orang yang punya ilmu adalah lupa. Dan lupa itu sangat manusiawi. Maka para ulama membuat berbagai macam disiplin keilmuan itu agar tidak mudah lupa. Misalnya apa? Meringkas. Misalnya apa? Membuat nazom. Ya, ada nazom imriti, ada nazom maksud. Kalau dalam tajwid ada namanya tuhfatul atfal. Kalau dalam nahwu misalnya ada Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyya wa qasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsabil ladzi munjazi wa tasutul fadlabi wadin munjazi. Itu bait-bait yang dihafal oleh orang-orang yang ketika akan mempelajari bahasa Arab, ketika akan mempelajari ilmu nahwu, dia menghafal 1000 lebih bait. Dulu zaman saya mondok wajib hafal ini. Kalau enggak hafal sebelum ngaji disetrap dulu di depan. Dan ini membantu kita ketika mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang sangat banyak itu dimudahkan dengan cara apa? Dengan cara dibuatkan lirik-lirik syair yang mudah kita ingat. Termasuk ilmu-ilmu yang lain. Semua keilmuan Islam itu dibuat ringkasannya menjadi syair. Ya. Imam Syafi'i punya kitab Fikih 4 jilid. Diringkas sama muridnya Imam Al-Muzani. Dijelaskan lagi lebih panjang 14 jilid oleh Imam Haramain dalam kitab Nihayatul Matlab. 14 jilid diringkas lagi sama Imam Al-Ghazali jadi Al-Wajiz 4 jilid. Diringkas lagi jadi Al-Muharrar 1 jilid. Diringkas lagi jadi Al-Muhadzab. Dijelaskan lagi jadi Majmu' Syarah Muhadzab 30 jilid. Kapan belajarnya 30 jilid? Kemudian para ulama-ulama yang lain meringkas fikih-fikih itu misalnya jadi satu kitab. Namanya kitab Safinatun Najah. Berapa? 30 halaman. Ini cara para ulama kita untuk membuat sistematis keilmuan itu berjenjang. Maka sungguh bencana yang luar biasa kalau belajar dari masa muda yang semudah mengukir di atas batu dibanding belajar di waktu tua yang seperti melukis di atas air. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua dari sisi faktor kesehatan, ya, kondisi ingatannya biasanya menurun. Kenapa? Karena faktor fisik. Bapak-bapak coba yang umur 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita ajak, ayo Pak, kita hafalin Quran. Bapak sudah hafal berapa? Juz 30. Kita targetkan 2 tahun hafal 30 juz. Faktanya memang tidak mudah menghafal di usia tua. Maka karena kita manusia mudah lupa,
Maka kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti binatang buruan. Binatang buruan, Pak. Kalau tidak kita pegang, kalau tidak kita tangkap, sesudah kita mendapatkan buruan itu, sesudah kita mendapatkan ilmu itu, kalau nggak kita tangkap buruan itu, binatang itu pasti akan lari. Sama dengan ilmu. Kalau nggak ditangkap, pasti ilmu itu akan lari. Imam Syafi'i saja masih mencatat. Saya ngaji kitab ini, satu hadis saja, ini saya belajar semalam. Coret-coretannya lengkap. Kenapa? Afatul ilmi an-nisyan. Bisa saja saya lupa. Maka catatan ini akan membantu saya mengingat. Kapan saja saya mengaji, catatan ini ada. Maka kalau di pondok-pondok pesantren, kitab-kitab ini, kalau ngaji itu nanti menjelang ujian diperiksa. Ada namanya taftishul kutub. Diperiksa, dia benar ngaji atau tidak. Artinya, penjelasannya semua dicek. Kalau ada yang kurang, dia tidak bisa mengikuti ujian. Kenapa? Karena catatan ini sangat penting. Apa? Menjalankan salah satu cara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu adalah buruan, maka ikatlah buruan itu dengan catatan-catatan yang ada di kitabnya. Ini kalau ngajinya ngaji serius. Maka ada satu kisah yang juga terkait dengan hadis ini, seorang sahabat yang sangat terkenal. Sahabat yang dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Siapa orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sahabat Abu Hurairah. Abu Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dusi. Beliau bukan as-sabiqunal awwalun. Beliau bukan orang-orang golongan yang pertama masuk Islam. Masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya belakangan. Dalam riwayat, Abu Hurairah itu hanya menemani Rasul, bersama dengan Rasul, intens dengan Rasul 4-5 tahun. Tidak sampai 5 tahun lebih. Maka pertanyaannya, bagaimana ada orang yang dengan Rasul cuma 4 tahun, tapi hadisnya paling banyak? Bagaimana dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana dengan sahabat Umar? Bagaimana dengan Siti Aisyah? Orang akan timbul pertanyaan, kok bisa? Dari mana hadisnya? Kok beliau sampai meriwayatkan 5.000 hadis lebih? Kita, Pak, meriwayatkan 2 kisah dari orang tua kita saja, itu pasti banyak lupanya itu. Kronologinya, kisahnya, kita ceritain sekali, besok kita ceritain lagi yang kedua kali kepada cucu kita terkait orang tua kita, pasti redaksi kalimatnya berbeda, betul enggak? Kalau hadis enggak boleh, Pak. Titik komanya saja, ibarat kata, titik dan komanya saja, alif dan lamnya saja tidak boleh berbeda. Orang perintahnya jelas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Enggak boleh kita berbohong atas nama Rasul. Barang siapa yang berbohong atas nama Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, nanti tempatnya di neraka. Maka hati-hati. Orang sembarangan mengatakan Rasulullah pernah mengatakan wa maqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan. Ini bahaya sekali. Maka ketika Abu Hurairah, orang yang banyak dituduh sebagai orang yang
banyak berdusta. Ini ada tuduhan yang sangat serius sekali kepada Abu Hurairah, terutama dituduhkan kepada orang-orang, kita menyebutnya dengan Islam liberal. Kita menyebutnya dengan para orientalis. Mengkritik Islam dengan menghabisi karakter tokoh-tokohnya. Maka dianggap Abu Hurairah ini orang yang bermasalah. Bagaimana tidak? Orang yang hidupnya 4 tahun, 5 tahun, meriwayatkan 5.000 hadis, lebih banyak separuh daripada Siti Aisyah yang setiap hari hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Abu Hurairah diserang? Karena ada banyak hadis, dan hadis ini menjadi sumber hukum yang penting, yang jalur periwayatannya dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairahnya berhasil dilumpuhkan, kalau Abu Hurairahnya berhasil dibangun perspektif negatif, maka bisa runtuh hukum agama. Maka diserang Abu Hurairah. Ada satu kitab yang sangat tebal sekali, saya sudah menerjemahkan, namanya Ad-Difa an Abi Hurairah, membela Abu Hurairah. Di situ dijelaskan sangat lengkap sekali. Ada satu kisah, Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini tidak punya pekerjaan, merantau ke Madinah, tidur di masjid, tinggal di masjid, apalagi ngaji di masjid. Makannya dari mana? Makannya diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para sahabat-sahabat yang memberi makan atau mengundang ketika ada acara. Julukannya Ahlus Suffah. Tempatnya masih ada di Masjid Nabawi itu. Tidak jauh dari makam Rasul, ada tempat lebih tinggi posisinya, ada pagarnya kecil, di situ namanya tempatnya Ahlus Suffah, tempatnya murid-muridnya Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang sehari-hari tinggal dan hidup di sana. Maka tuduhan yang disampaikan adalah, itu bagaimana ceritanya orang yang tidak punya kerjaan, orang yang pengangguran, makannya diberikan oleh orang, itu menjadi salah satu orang yang memiliki faktor penting dalam penyebaran hadisnya Rasulullah. Padahal tidak begitu. Abu Hurairah menemani Rasul intens 4 tahun. Karena beliau tidak punya pekerjaan, akhirnya menemani Rasul full. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka punya pekerjaan, mereka punya kehidupan. Sayyidina Abu Bakar, beliau juga adalah seorang pedagang. Sayyidina Umar juga sama, Sayyidina Utsman juga sama, Sayyidina Ali apalagi. Sayyidina Ali menantunya Rasul, masa menantu ngikut mertua terus-terusan kan enggak. Maka Abu Hurairah memiliki posisi yang sangat penting di sana. Maka satu ketika Abu Hurairah bersama para sahabat yang lain sedang duduk. Kemudian Rasul datang, kata Rasul, teruskan apa yang sedang kalian bicarakan. Karena kalau ada Rasul, orang lagi ngobrol, orang lagi bicara, ada Rasul, mereka serentak berdiri dan memberikan penghormatan. Rasul selalu melarang sahabatnya, jangan berdiri, duduk saja. Tapi sahabat tidak mendengar. Kenapa? Karena yang didahulukan dari perintah adalah adab, adalah akhlak. Contoh, Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau mau mengimami sholat, karena Rasul dalam keadaan sakit. Tiba-tiba Rasul ada di belakang berjalan, dituntun oleh sahabat yang lain. Dituntun itu dipegang begini. Abu Bakar melihat ada Rasul, kemudian beliau mau mundur jadi imam, Rasul bilang jangan.
lanjutkan kamu jadi imam. Perintah atau bukan? Perintah. Tapi Abu Bakar enggak. Beliau tetap mundur dan meminta Rasul menjadi imam. Kenapa? Karena selama masih ada Rasul, maka imam itu adalah Rasul. Kecuali pada posisi di mana Rasul sudah benar-benar dalam keadaan sakit yang parah. Maka ketika sahabat itu ingin menyambut Rasul, udah lanjutin apa yang kalian omongin. Rasul, kita ini lagi ngobrol. Kenapa? Kita ini kok mudah lupa ya? Kata Abu Hurairah, Rasul, aku mendengar, ana asma hadisan kasiran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang banyak itu kemudian aku apa? Ansabu, saya kemudian lupa Rasul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar hadis yang banyak kemudian saya lupa. Kata Rasulullah apa? Abu Hurairah, kamu pengen nggak lupa? Pengen Rasul. Sini. A'tini rida'ak. Kasih saya serban kamu, kata Rasul. Ini hadisnya sahih di Bukhari ada. Di babul ilmi, di bab ilmu, nomor hadis 119. Dibuka, kasih serban kamu. Fabsuthu, maka kemudian aku membentangkan serbanku. Rasul melakukan apa? Di atas serbannya, Rasul seperti meraup sesuatu. Ini serban, Rasul meraup begini. Togharafahu, seperti meraup air. Begini. Abu Hurairah, mana tangan kamu? Nih, kasih ke tangan. Diambil tangannya, dimasukin ke dadanya. Rasulullah, kamu nggak akan pernah lupa. Sahabat yang lain, ada Zaid bin Sabit yang lain, Rasul, saya juga mau dong. Kata Rasul, qad sabaku ka shadiq. Mohon maaf, saudara kamu sudah dapat duluan, kamu nggak bisa dapat. Sudah didahului oleh yang namanya Abu Hurairah. Maka semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa satupun apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini adalah mukjizatnya Rasul, Rasul. Maka satu ketika juga pernah Abu Hurairah dalam riwayat yang lain di hadis yang sama ini, Rasul, doakan saya agar saya selalu ingat apa yang engkau ucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ini doanya Pak. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ini doanya, redaksinya dari Abu Hurairah, didengar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu, yang ilmu itu aku tidak pernah lupa. Maka kemudian Rasul mengatakan amin, selesai. Ada doa yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena afatul ilmi an-nisyan. Rencananya ilmu adalah lupa. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Dan bagian dari menyia-nyiakan ilmu adalah apa? Membicarakan ilmu bukan atau dengan orang-orang yang pantas untuk menerima ilmu itu. Ilmu itu kan harus disampaikan dengan audien yang tepat. Ya kan? Kalau saya bicara hadis ini berpanjang lebar di depan anak-anak usia kelas 2 SD,
Kira-kira itu termasuk menyampaikan ilmu atau menyia-nyiakan ilmu? Idha'atuhu, menyia-nyiakan ilmu karena tidak sesuai dengan audiensnya. Atau dalam kalimat yang lain, khatibin nas biqadri uqulihim, sampaikanlah dakwahmu, sampaikanlah pengajianmu biqadri uqulihim, sesuai dengan kapasitas audiensmu. Kalau sekarang misalnya saya ngaji, afatul ilmi muftadaun. Afatul ilmi ini adalah mubtada. Mana khobarnya an-nisyan? Apa tandanya rafa? Apa tandanya rafa? Dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau saya berpanjang lebar membahas nahwu, kira-kira tepat nggak di sini? Bapak-bapak mungkin bertanya, dhammatun dhahiratun itu apa, Pak Ustaz? Rafa itu apa, Pak Ustaz? Maka wa idha'atuhu, bagian dari menyia-nyiakan ilmu adalah membicarakan ilmu bukan pada orang yang memiliki kapasitas untuk menerima itu. Bukan membicarakan ilmu pada orang yang tidak suka dengan ilmu itu. Kita ngobrol panjang lebar. Kita punya hobi nih Pak, bongkar-bongkar mesin. Bapak punya hobi bongkar-bongkar mesin. Ada Vespa nganggur dibongkar. Ada Suzuki Katana nganggur dibongkar. Pokoknya nggak boleh melihat barang tua dibongkar. Bapak punya anak ngeliatin. Pak ngapain sih Pak? Ini Bapak lagi bongkar, ini bersihin karburatornya, businya sama bersihin. Bapak ajarin ngomong 1 jam. Anak Bapak nggak peduli soal itu. Ini Bapak ngomong apa sih? Apa? Taruh dengerin ini, perhatikan kan cara bersihin busi. Sesuatu yang anak Bapak tidak menyukainya, maka ini adalah bagian daripada apa? Menyia-nyiakan ilmu. Apalagi di bidang ilmu agama. Pada orang yang misalnya tidak menyenangi pelajaran bahasa Arab, dijelaskan selama 1 jam, dijelaskan selama 2 jam, dia tidak suka, tidak akan masuk itu ilmunya. Makanya dalam pengajian-pengajian itu para ulama-ulama kita itu sebelum masuk ke dalam majelis ilmu, beliau-beliau itu sudah mempersiapkan tubuhnya untuk menerima ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka kita harus mempersiapkan kedatangan ilmu itu, salah satunya apa? Masuk majelis dalam keadaan berwudu. Masuk majelis ya, dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Sehingga ketika orang lagi ngomong, Ustadz lagi ngomong nggak sambil makan. Imam Bukhari dalam muqaddimah Sahih Bukharinya, ya, beliau itu menulis, aku tidak pernah menulis satu hadis. Aku tidak pernah menulis satu hadis dalam kitabku sebelum aku